Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pembahasan kita hari ini yaitu mengenai teks berita yang nantinya akan menjurus kepada struktur teks berita dan kebahasaan teks berita. Pernahkah kalian mendengar, membaca, atau menonton informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa? Jika iya, maka itulah yang disebut berita. Struktur dan unsur-unsur kebahasaan teks berita. Yang pertama yaitu struktur teks berita. Struktur teks berita yaitu menggunakan pakem piramida terbalik, artinya bagian teratas adalah bagian yang terpenting dan yang terbawah dianggap bagian yang kurang penting. Yang pertama yaitu judul berita. Judul berita mencirikan berita apa yang akan diangkat. Yang kedua yaitu teras berita. Teras berita merupakan bagian berita yang paling penting. Teras berita sering disebut dengan lead atau kepala berita. Bagian ini berisi pokok-pokok berita yaitu 5W1H. Ketiga yaitu tubuh berita. Tubuh berita di sini merupakan bagian penting karena berisi penjabaran dari unsur berita yaitu 5W1H. Dan yang terakhir yaitu leg atau kaki berita merupakan bagian yang kurang penting karena bagian ini tidak berkaitan langsung dengan judul berita. Unsur-unsur kebahasaan teks berita. Penggunaan bahasa baku, bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Contohnya, wisatawan, masyarakat, kualitas. Penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai oleh tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pertanyaan-pertanyaan oleh narasumber. Contohnya, bantuan sudah ada, tegasnya. Konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Contohnya, Astrid mengatakan bahwa ibunya pingsan karena lelah. Konjungsi sendiri merupakan kata penghubung antar kata. Selanjutnya yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental berkaitan dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, dan lain sebagainya. Contohnya, polisi berkesimpulan bahwa korban diculik orang terdekat. Keterangan tempat dan waktu. Penggunaan keterangan tempat dan waktu sebagai konsekuensi perlunya kelengkapan unsur berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Contohnya, sekitar pukul 12.45 WITA, PMI telah sampai di Bandara Ngurah Rai. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal berkaitan dengan pola penyajian berita yang mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Konjungsinya antara lain sejak, setelah, awalnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Contoh,
Setelah mendapat laporan, polisi kemudian menuju ke TKP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.